Materi terakhir kita sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh merupakan suatu sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal dinamakan dengan kekebalan atau imunitas. Benda asing yang dikenal dapat berupa beberapa jenis patogen, diantaranya virus, bakteri, protozoa bersel satu, jamur, ataupun jenis parasit lainnya. Mempertahankan tubuh dari patogen invasif, yakni yang mampu masuk ke sel inang. 2. Melindungi tubuh dari suatu agen lingkungan eksternal yang dapat berasal dari tumbuhan atau hewan, misalnya serbuk sari, jenis makanan tertentu, ataupun jenis rambut binatang-binatang tertentu, serta zat kimia seperti obat-obatan tertentu dan beberapa jenis polutan. Ketiga, menyingkirkan sel-sel yang telah rusak akibat suatu penyakit tertentu atau karena cedera, sehingga sel-sel yang rusak tersebut mudah disingkirkan ataupun proses penyembuhan luka mudah dilakukan. Keempat, mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal, misalnya sel-sel penyebab kanker. Pokok bahasan yang pertama, pertahanan non-spesifik atau alami. Pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tertentu yang selalu ditemukan pada individu sehat, serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk dalam tubuh. Mekanisme pertahanan non-spesifik dibagi menjadi dua tahap. Pertahanan kedua berupa inflamasi, sel-sel fagosit, dan protein antimikroba. Inflamasi atau peradangan. Inflamasi merupakan reaksi lokal suatu jaringan terhadap suatu infeksi atau cedera. Penyebab inflamasi. Adapun efek inflamasi yang pertama, timbulnya demam atau suhu tubuh yang abnormal, dan leukositosis. Leukositosis atau peningkatan produksi sel darah putih akibat meningkatnya sel darah putih di dalam sumsum tulang. Tahapan inflamasi ada 6. Yang pertama, sel yang cedera akan memproduksi faktor kimiawi. Faktor kimiawi tersebut misalnya histamin yang berasal dari emas, serotin dari trombosit, atau derivat asam arakidonat seperti prostaglandin, leulokrotin, dan tombroksan, dan kinin. Kedua, munculnya tanda-tanda respon inflamasi. Tiga, pembatasan area cedera akibat terlepasnya fibrinogen dari plasma ke jaringan. 4. Terjadinya kemotaksis di area cedera. Prosesnya berlangsung dengan dua tahap, yakni marginasi atau fagosit melekat ke dinding endotelium kapiler yang telah rusak, dan diapidesis, yakni migrasi fagosit melalui dinding kapiler menuju ke area yang rusak. 5. Terjadi fagositosis terhadap agen infeksi pada area cedera, di mana sel darah putih, jaringan sel yang mati, dan berbagai cairan tubuh akan membentuk nanah atau puls.
Keenam, terjadinya pemulihan atau terbentuknya kantung nanah. Jika respon inflamasi tidak dapat mengatasi cedera atau infeksi, maka akan terbentuk kantong nanah disebut abses. Akan tetapi, jika tidak terjadi infeksi, maka akan terjadi regenerasi jaringan atau pembentukan jaringan baru untuk memperbaiki jaringan-jaringan rusak melalui pembelahan mitosis dan proliferasi sel-sel yang sehat di sekitar jaringan yang rusak. Fagositosis merupakan proses penelan, pencernaan, dan penghancuran mikroorganisme, zat toksin atau benda asing lain yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Fagositosis berlangsung di dalam sel lisosom. Proses fagositosis dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Jenis makrofag ada 3. Mekanisme fagositosis ada 6 langkah. Yang pertama, pengenalan atau recognition. Pada tahap ini, mikroba atau partikel asing akan terdeteksi oleh sel-sel fagosit. Tahap kedua, pergerakan atau chemotaxis. Pada tahap ini, mikroba atau partikel asing mengeluarkan zat yang dapat mengikat sel hidup seperti fagosit untuk menghampirinya. 3. Tahap perlekatan atau adhesion. Mikroba atau partikel asing akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. Keempat, tahap penelanan atau ingestion. Membran sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan mikroba dan partikel asing untuk menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung mirip vakuola yang dinamakan dengan fagosom. 5. Tahap pencernaan atau digestion. Enzim-enzim yang terdapat di dalam lisosom seperti asam hidrolase dan peroksidase akan mencerna seluruh mikroba atau partikel asing sampai hancur. Setelah infeksi tertanggulangi, beberapa neutrofil dan sel fagosit lain akan mati bersamaan dengan patogen yang mati. Keenam, tahap pengeluaran atau releasing. Produksi sisa mikroba atau partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel fagosit. Zat antimikroba non-spesifik yang diproduksi tubuh. Interferon merupakan protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus, stimulasi imunitas, dan stimulasi kimia. Contohnya, IFN alpha diproduksi oleh sel leukosit yang terinfeksi virus dan IFN beta diproduksi oleh fibroblast yang terinfeksi virus. Yang kedua, komplemen. Komplemen merupakan beberapa jenis protein plasma yang tidak aktif tetapi dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen seperti liposakarida bakteri.